Penerapan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Surabaya menuai pro dan kontra. Banyak masyarakat mendukung, namun tak sedikit pula para pelaku usaha yang terpaksa mengikuti aturan tersebut sebagai upaya antisipasi penyebaran COVID-19. Perpanjangan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang diperpanjang hingga 8 Februari mendatang dikeluhkan pelaku bisnis perhotelan. Belum kembali omset mereka yang drop sejak pandemi melanda. Kini harus dihadapkan kembali dengan pemberlakuan PPKM. Belum lagi aturan yang berubah-ubah dan terkesan mendadak, membuat mereka cukup kalang kabut dalam mempersiapkan diri agar sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah. David, salah satu general manager hotel di Surabaya, menuturkan, jika seharusnya pemerintah lebih menekankan pada protokol kesehatan daripada pemberlakuan pembatasan-pembatasan yang membuat banyak pengusaha terbatasi dalam menjalankan bisnisnya. Berat ya dengan adanya PPKM ini karena apalagi terjadi di bulan Januari. Januari biasanya okupansi hotel ini turun karena peaknya sudah ada di Desember. Ditambah lagi sekarang ada PPKM, cukup berat juga buat perhotelan, dampaknya cukup sangat-sangat besar ya, dari tingkat hunian, dari tingkat MICE, baik itu mungkin juga leisure-nya, itu juga kita mengalami penurunan di semua hal di dalam PPKM. Tapi kami juga percaya bahwa pemerintah mungkin punya maksud dan tujuan yang lebih luas lagi. Tapi mungkin kalau dari kami, dari pihak perhotelan menyarankan mungkin bisa lebih fokus kepada protokol kesehatan saja daripada terus-menerus dengan adanya pembatasan kegiatan untuk masyarakat. Ditambah lagi juga seringkali ketidakjelasan waktunya ya. Sudah diumumkan 2 minggu, tiba-tiba tambah lagi 2 minggu, itu sangat memberatkan buat perhotelan. Sementara itu, pemberlakuan PPKM membuat pelaku bisnis khususnya kafe harus kembali memperketat pemberlakuan protokol kesehatan agar tidak terkena sanksi. Saat era new normal, pelaku bisnis food and beverage diperbolehkan buka dengan kapasitas 50%. Namun saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, kapasitas mereka harus kembali dikurangi hingga tersisa 25% saja. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pemasukan mereka. Mau tak mau mereka melakukan untuk mematuhi peraturan pemerintah agar tidak terkena sanksi. Seperti yang terlihat di salah satu kafe di kawasan Keputih, Surabaya, yang terlihat sepi sejak penerapan PPKM. Belum lagi dengan pembatasan jam operasional. Mau tak mau, mereka harus memutar otak agar dapat bertahan. Kalau harapan kita sih, yang jelas semoga corona cepat selesai ya, soalnya lumayan berimpact besar, khususnya dari teman-teman di bisnis F&B juga pasti kerasa, apalagi dari biasanya 100% kita cuma dikasih ruang 25%, itu lumayan berat sih, apalagi yang kita jual itu experience. Oke. Experience-nya. Iya, experience dari tempatnya, jadi dine-in-nya gitu. Terkait perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang diperpanjang oleh pemerintah pusat mulai 26 Januari hingga 8 Februari mendatang, PLT Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buwana mengaku siap melaksanakannya. Selain pelaksanaan PPKM, Pemkot Surabaya sudah mengkaji dampak PPKM terhadap masyarakat. Selain itu, Pemkot Surabaya bersama instansi terkait gencar melakukan razia penerapan protokol kesehatan di berbagai tempat. Sebetulnya saya juga belum terima resmi perpanjangan ini, tapi memang dari media semua sudah menyampaikan bahwa PPKM akan diperpanjang. Tapi prinsipnya pemerintah kota tidak ada masalah dengan perpanjangan ini. Karena yang perlu kita antisipasi, yang seperti saya katakan sebelumnya, bahwa kita akan lebih melihat, memantau di bawah itu apakah nanti ada masyarakat yang terdampak dengan WFH 75% ini. Dan itu harus nanti ada skema untuk kita berikan bantuan. Nah, skema seperti apa ada banyak yang lagi kita rencanakan, salah satunya mungkin membuka dapur umum di kampung-kampung tangguh. Berdasarkan hasil sementara evaluasi pelaksanaan PPKM jilid pertama, Wisnu menjelaskan
masih banyak masyarakat yang nongkrong atau berkumpul di berbagai tempat tanpa menerapkan protokol kesehatan. Karena itu, pada setiap akhir pekan, pemerintah Kota Surabaya akan melakukan penutupan 2 jalan protokol, yakni Jalan Raya Darmo dan Tunjungan. Karena di 2 ruas jalan ini menjadi tempat berkumpulnya anak muda. Penutupan ini akan dilakukan menjelang akhir pekan atau setiap hari Jumat dan Sabtu, dimulai pukul 8 malam hingga pukul 8 pagi. Penutupan ini dirasa efektif berdasarkan hasil evaluasi saat pengamanan malam tahun baru kemarin. Tim Liputan, Surabaya TV.